Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardima Febrianto dengan NIM 1830401108. Di sini saya akan memaparkan tugas kedua dari machine learning mengenai e-commerce process dan salaries exercise dari NumPy. Hal yang pertama yang saya paparkan yaitu e-commerce process. Hal yang pertama, import tanda sebagai PD, kemudian variable ecom sama dengan PD read CSV ini menandakan untuk membaca CSV dari file e-commerce process. Kemudian ecom.read ini menampilkan nilai header data teratas 5 data teratas dari header. Maka hasilnya akan seperti berikut dari 0 sampai 4. Nah, ini adalah merupakan data teratas dari file e-commerce process. Kemudian ecom.info ini menampilkan beberapa field yang digunakan pada data e-commerce process. Maka di run hasilnya seperti berikut. Ada address hingga process price. Kemudian untuk menentukan rata-rata dari process price yaitu ecom kemudian fieldnya process price .min. Maka jika di run maka hasilnya seperti berikut, 20 per sekian. Kemudian berapa tinggi dan rendahnya dari process price yaitu dengan ecom process price .max. Ini adalah max ini untuk menentukan value tertinggi dari process price. Maka hasilnya akan seperti berikut. Kemudian ini untuk min, itu untuk lower atau process price yang terendah. Hasilnya adalah 0. Kemudian menentukan seseorang dalam berbahasa Inggris. Jadi dengan ecom kemudian fieldnya language sama dengan n ini Inggris, kemudian dijumlahkan beberapa orang yang menggunakan berbahasa Inggris. Jadi run akan hasilnya seperti berikut. Kemudian berapa banyak yang job title-nya itu adalah lawyers ya. Maka dengan ecom kemudian fieldnya adalah job sama dengan lawyers.info. Hasilnya akan seperti berikut. Kemudian menentukan berapa banyak setiap proses dalam AM dan PM. Maka ecom AM field AM or PM kemudian .value underscore count. Maka hasilnya akan seperti berikut. Kemudian menampilkan 5 umum dari job titlesnya itu adalah dengan ecom field job .value counts .head. Maka hasilnya akan seperti berikut. Yang ditampilkan adalah header ya, data headernya dari 5 baris, yaitu dari interior sampai desain jewelry. Kemudian melakukan proses claim dari proses price ya, dari 90 WT, yaitu dengan ecom fieldnya load sama dengan 90 WT. Kemudian fieldnya itu adalah proses price. Maka hasilnya akan dirun seperti berikut. Lalu menampilkan email person dari credit card yang berikut ini ya, yaitu dengan ecom kemudian fieldnya credit card sama dengan credit card number yang dicari, lalu email ini adalah fieldnya. Maka hasilnya akan seperti berikut. Kemudian menjumlahkan berapa orang yang memiliki American Express sebagai credit card provider dan memiliki proses above dari 95 US dollar, yaitu dengan ecom lalu fieldnya adalah CC provider sama dengan American Express dan ecom process price lebih dari 95.com ya dijumlahkan. Maka hasilnya akan seperti berikut. Kemudian hal yang berikutnya yaitu berapa banyak orang-orang yang memiliki credit card dengan expire-nya yaitu 2025, yaitu jika di-run maka hasilnya akan seperti itu, yaitu dengan sum ecom kemudian fieldnya cc expire date-nya dot apply lambda x titik 2 x 3.2 sama dengan 25. Jadi yang dicari adalah dari akhirnya itu adalah 25.
untuk tahunnya ya. Lalu hal berikutnya menentukan top 5 dari populer email yang digunakan seperti Gmail atau Yahoo, yaitu jika diran akan seperti berikut: icom, kemudian fieldnya email, .apply lambda x x klik dengan app ya, kemudian .value count per .add 5, berarti ditampilkan headernya dari 5 data ya. Maka hasilnya akan seperti berikut, yaitu dengan Hotmail, Yahoo, Gmail Smith, William, dan terakhir adalah William.com. Untuk e-commerce proses sampai berikut. Kemudian salaries exercise, yaitu hal yang pertama adalah sama import Panda sebagai PD, kemudian melakukan pemanggilan data ya, yaitu dengan pd.read csv-nya, yaitu csv-nya adalah filenya adalah salaries.csv. Kemudian menampilkan salary headernya ya, data headernya, yaitu akan menampilkan 5 data ya, dari 0 sampai 4. Kemudian soal.info ini jika diran akan menampilkan beberapa field yang digunakan pada file salary.csv ya. Data-datanya yang digunakan itu fieldnya apa saja. Kemudian menentukan rata-rata dari base pay. Jika diran maka hasilnya sudah berikut, yaitu variable sal, kemudian fieldnya adalah base pay.min, ini adalah untuk menentukan rata-rata. Lalu menghitung paling tinggi ya dari overtime pay-nya, yaitu di dalam dataset ya, yaitu dengan sal, kemudian fieldnya overtime pay .max, ini adalah rata tingginya ya, tinggi value tinggi paling tingginya, itu jika diran akan seperti berikut. Kemudian job title dari Joseph Driscoll ya, apa itu dicari adalah job title-nya, yaitu dengan sal, lalu variable salnya di kurung siku. Ini adalah fieldnya ya, employee name sama dengan Joseph Driscoll yang dicari. Lalu job title-nya apa? Jika diran akan seperti berikut. Kemudian berapa banyak dari nama Joseph Driscoll ini menggunakan keuntungannya ya, termasuk keuntungannya ya. Itu jika diran akan seperti berikut, yaitu dengan employee tadi adalah Joseph Driscoll dan mencari total pay benefitnya dari fieldnya. Kemudian melakukan dari setiap nama ya yang memiliki highest paid person, termasuk dengan keuntungan including benefitnya, yaitu dengan sal, kemudian fieldnya total pay benefit sama dengan sal total payment benefit .max. Nah, itu yang dicari adalah value tertingginya ya. Kehadiran maka hasilnya adalah nama employee-nya adalah Nathaniel Ford. Kemudian mencari nama yang lowest paid person-nya ya, termasuk juga dari benefitnya, yaitu dengan sal, kemudian field-nya adalah total pay benefits sama dengan sal total pay benefits min. Nah, min ini adalah untuk menentukan lower paid person-nya dari total benefits. Kehadiran hasilnya akan seperti berikut. Maka hasilnya dari tersebut adalah employee-nya, yaitu Joe Lopez. Lalu menentukan rata-rata dari base pay dari semua employee per tahun 2011 sampai 2014, yaitu jika diran akan seperti berikut. Sal.group ini adalah variable, kemudian di group by sesuai dengan field year tahunnya ya, year.
Kemudian .min dirata-ratakan sebagai field base pay-nya. Lalu menentukan berapa banyak job title yang unik, yaitu dengan fieldnya adalah job title, kemudian unique ya, unique. Kemudian jika di-run akan hasilnya seperti itu, adalah hasilnya 2109. Lalu menampilkan top 5 dari job yang umum, ya, yaitu dengan sol fieldnya job title dot value counts, yaitu di value-nya dijumlahkan, kemudian ditampilkan head per 5 data, ya. Kemudian akan seperti berikut, yaitu dari transit operator sampai ke police officer. Nah, kemudian menentukan berapa banyak job title yang merepresentasikan dari person di 2013, ya, termasuk job title untuk on currents-nya dari tahun 2013, yaitu dengan sum, kemudian sol, berdasarkan tahun year sama dengan 2013. Kemudian fieldnya adalah job title dot value counts, yaitu menjumlahkan value-nya sama dengan 1. Jadi hasilnya kan seperti berikut, yaitu 202. Kemudian menentukan berapa banyak shift kata shift dari job title, ya, job title dari datasetnya, yaitu dengan depth shift string, yaitu mendefinisikan shift stringnya dengan title. If shift in title lower ada dot split, berarti di split, ya, untuk shiftnya. Jadi mencari string shift ini untuk dipisahkan di split, ya, dot split. Kemudian di return true, else-nya return false. Lalu sum sol fieldnya adalah job title dot apply lambda x titik 2 shift string dot x dalam kurung x, ya. Jika di-run maka hasilnya akan seperti berikut, 477. Kemudian ini adalah hal berikutnya, mengkorelasi dari antara panjang job title, string, dan salary, ya, yaitu dengan sol fieldnya adalah title underscore len, kemudian sama dengan sol fieldnya top job title dot apply dalam kurung len. Lalu sol fieldnya title underscore len, kemudian fieldnya total pay benefits dot core, ya. Jadi jika di-run maka hasilnya akan seperti berikut, yaitu title line-nya dan total benefit. Mungkin itu saja dari penyampaian tugas 2 machine learning. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penyampaian dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.